Jangan buru-buru beli laptop gaming dulu, karena bakalan ada sesuatu yang baru yang akan membuat kalian makin menggerutu. Kabarnya akan muncul laptop gaming baru, namun VGA-nya sudah menggunakan seri RTX 2080. Buat kalian yang sudah terlanjur beli baru, ya jangan cemburu. Syukuri dan gunakan saja tanpa ragu. Karena memang perkembangan teknologi berkembang pesat tanpa malu-malu. Dan ini adalah list laptop gaming yang menggunakan seri RTX 2060 sampai RTX 2080. Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari Dika ID. Dan sekarang sudah hari Sabtu lagi. Dan hari Sabtu adalah saatnya pengumuman giveaway mingguan Windows 10 Pro original dari Dika ID. Dan untuk pengumuman giveaway-nya ada di akhir video. Tapi kalau bisa saya minta tolong jangan di skip videonya, karena video ini adalah video yang istimewa, yaitu launching dari beberapa laptop gaming yang menggunakan seri VGA RTX. Dan hari ini juga bakalan ada pengumuman giveaway game Steam yang diadakan di Instagramnya Dika ID. Untuk pengumumannya nanti kita bakalan live jam 7 malam di Instagramnya Dika ID. Jadi pastikan kalian nonton live-nya ya. Buat kalian yang pengen ikutan giveaway mingguan dari Dika ID, caranya gampang sekali. Like dan share video ini, kemudian subscribe channel Dika ID, dan tuliskan komentar kalian di video kita kali ini. Karena hari Sabtu depannya akan kita umumkan pemenangnya melalui komen picker. Komen aja terserah kalian sesuai konten kita hari ini, karena kalau kalian nggak komen, nama kalian tidak akan muncul di komen picker. Jadi pada tanggal 8-11 Januari kemarin, ada event besar di Las Vegas yang namanya adalah CES atau Consumer Electronics Show, dan di sana semua brand elektronik memamerkan produk barunya. Namun kita tidak akan membahas semuanya, kita hanya akan membahas varian laptop gaming yang menggunakan RTX. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa saya minta support kalian dengan cara like dan share video ini, serta subscribe channel Dika ID agar kita lebih bersemangat untuk membuat konten setiap harinya. Dan yang terakhir, jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika kita upload video baru. Dan dengan mensubscribe channel Dika ID, kalian bisa berkesempatan memenangkan giveaway menarik dari kita setiap minggunya. Oke, sekarang kita bahas list laptop gaming yang menggunakan RTX. Alienware Area 51M. Slogan dari Alienware Area 51M ini adalah The Most Powerful Gaming Laptop. Dan CEO Alienware ketika diwawancarai kenapa mengeluarkan produk ini, "Go build us a monster and see what you can do. And they came back with the Area 51M, katanya. Ya, laptop ini memang benar-benar monster dengan dimensi layarnya itu 17,3 inch dengan beratnya 4,4 kg dan ketebalannya itu mencapai 4 cm. Jadi laptop ini juga bisa kalian gunakan untuk nge-gym tiap hari kalau kalian bawa ke kampus tiap hari. Dan tidak seperti laptop gaming lain, Alienware Area 51M ini adalah laptop yang paling upgradable. Kalian tidak hanya bisa mengupgrade RAM, hard disk, dan SSD, tapi kalian juga bisa mengupgrade CPU dan GPU-nya. Jadi Alienware ini benar-benar pengganti PC, karena bukan hanya RAM dan hard disk dan SSD yang bisa kalian upgrade, tapi kalian bisa mengupgrade prosesor dan juga VGA-nya. Untuk opsi spesifikasinya, Alienware menawarkan beberapa tipe dengan opsi spesifikasi seperti Intel Core i7 8700 sampai Core i9 9900K. Untuk GPU-nya kalian bisa memilih antara RTX 2060 sampai RTX 2080 Ti dan bukan yang Max Q ya, yang full version. Jadi kalian bisa menikmati versi RTX desktop di laptop. Untuk harganya itu starting from $2569 atau jika dirupiahkan itu sekitar 35 juta rupiah. Dan keyboardnya menggunakan Alienware Tactile Keyboard yang bisa di custom per tombol RGB keyboard, sama seperti halnya MSI SteelSeries, dan juga sudah memiliki fitur anti ghosting dengan travel distance sekitar 2,2 mm. Dan keyboardnya juga memiliki tombol macro keys yang bisa kalian customize. Desain touchpad-nya juga sangat gaming dengan lampu LED backlight di bagian touchpad-nya yang menyala. Kemudian untuk spesifikasi layarnya menggunakan 17,3 inch. Kemudian untuk spesifikasi layarnya dimensinya 17,3 inch dengan panel IPS dan refresh rate-nya itu 144 Hz dengan frame rate sekitar 3 millisecond. Dan juga sudah ada fitur Nvidia G-Sync dan Tobii Eye Tracking teknologi yang gunanya untuk merender wajah karakter ketika kalian bermain game. Sayangnya baterainya meskipun menggunakan daya 95 WHR, namun baterainya hanya bertahan sekitar 4,5 jam saja. Dari segi konektivitas, port utamanya ada di belakang seperti Legend Y530. Untuk portnya juga sudah dilengkapi dengan USB Thunderbolt 3 dan juga sama seperti layaknya PC. Di area belakang ini juga terdapat lampu yang menurut saya sangat satisfying ya jika dilihat. Well, memang laptop ini secara dimensi dan spesifikasi memang sadis abis. Namun menurut saya, prinsip dari sebuah laptop adalah sebuah gadget yang praktis untuk dibawa kemana-mana. Dan dengan laptop monster ini menurut saya kurang praktis. Tapi terlepas dari itu semua, Alienware patut diapresiasi dengan memberikan opsi untuk mengupgrade CPU dan GPU pada mobile desktop. Acer Predator Triton 500.
Di CES 2019, Acer di varian RTX mengeluarkan Acer Predator Triton 500, 700, dan 900. Untuk Triton 500 dan 700, tidak seperti Alienware Area 51M tadi, Triton menggunakan varian RTX 2080 Max-Q Design yang memang dari segi performa masih kalah dengan varian RTX 2080 full version. Namun secara efisiensi, Max-Q Design lebih unggul. Dengan RTX 2080 Max-Q Design, chipnya ini memang dikhususkan untuk laptop, maka secara dimensi, laptop gaming dari Predator tidak sebesar Alienware tadi. Beratnya untuk sekelas laptop gaming, Triton hanya memiliki berat 2,1 kg dengan ketebalan hanya 17,9 mm. Untuk harganya starting from $1.799 atau sekitar 25 juta. Dengan harga tersebut, Triton dibekali dengan spesifikasi Intel Core i7 8700H dengan VGA card-nya RTX 2080 Max-Q Design, RAM sampai dengan 32 GB dan 512 GB SSD tipe NVMe. Secara desain tidak seperti Acer Predator Helios 500 yang pernah kita review. Laptop ini mirip-mirip seperti MSI Steel Thin Series. Di bagian keyboardnya juga agak sedikit mirip menurut saya, dengan aksen LED backlight warna biru ciri khas dari film Predator, dan tidak ada numpad di varian ini karena mungkin dimensinya dipangkas untuk memperoleh dimensi laptop yang lebih kecil. Spesifikasi layarnya sudah Full HD IPS dengan refresh rate-nya 144 Hz dan frame time juga 3 ms. Dan tahun lalu untuk harga 25 juta kalian akan mendapatkan Asus Strix Hero 2 dengan VGA-nya masih 1060. Jadi kenapa saya bilang jangan beli laptop gaming dulu? Karena dengan harga yang hampir mirip-mirip, kita bisa mendapatkan laptop gaming varian baru dengan spesifikasi yang paling baru juga. Acer Predator Triton 900. Acer Predator Triton yang satu ini cukup anti-mainstream karena jarang ada laptop gaming yang convertible 2-in-1. Biasanya laptop gaming convertible hanya ada pada laptop kelas bisnis atau laptop untuk konten kreator. Namun di Acer Predator Triton 900, hukum ini tidak berlaku. Dengan engsel yang disebut oleh Acer sebagai Ezel Aero Hinge dan tidak seperti laptop convertible 2-in-1 lain, di Acer Predator ini kalian bisa mengatur layarnya sesuai dengan mood kalian. Misalkan kalian ingin mode TV, kalian tinggal membalik layarnya sampai membelakangi keyboard. Jadi misalkan kalian presentasi, kalian tidak perlu mengangkat laptop untuk membalik layarnya. Tinggal flip saja layarnya ke belakang dan kalian bisa menunjukkan presentasi kalian kepada orang yang di depan kalian. Dan karena yang spesial dari Triton 900 ini adalah layarnya, maka spesifikasi layarnya tidak main-main. Layarnya memiliki resolusi 4K dengan touchscreen panel IPS juga. Sayangnya CPU-nya tidak menggunakan Intel Core i9, masih menggunakan Intel Core i7 8750H. Untuk graphic card-nya menggunakan RTX 2080 full version, bukan Max-Q Design, dengan RAM-nya up to 32 GB, storage up to 1 TB SSD RAID dengan tipe NVMe. Dan dengan spesifikasi tersebut, apakah kalian sudah siap mendengarkan harganya? Untuk harga dari Triton 900 ini adalah $4.000 atau sekitar 55 juta rupiah. Dan di semua varian Triton, moto Acer adalah cooling comes first. Dan dengan teknologi cooling system yang dinamai oleh Acer yaitu Ario Blade 3 Defense, yang Acer mengklaim kalau teknologi ini mengadopsi dari All Silent, yang katanya 35% lebih dingin dan 35% lebih silent. Uniknya lagi, selain ada USB Thunderbolt 3, buat kalian yang suka main game Xbox, kalian tidak perlu lagi beli kabel adapter karena sudah disediakan port untuk dongle Xbox Stick yang built-in dengan laptopnya. Kemudian dari segi keyboardnya menggunakan Tactile Engine dengan individual RGB keyboard dengan tombol turbo untuk membuka Predator Sense, yang dengan tombol ini kalian juga bisa mengoverclock CPU dan CPU sesuai dengan profil yang kalian inginkan. MSI GS75 Raider. Untuk MSI ini tidak ada yang berubah dari segi desain dari tahun sebelumnya. Mungkin yang terlihat berubah hanya bezelnya saja yang lebih tipis, dan tidak seperti MSI Steel Thin Series. Di MSI GE75 Raider, kalian akan mendapatkan full RTX 2080, bukan yang Max-Q Design. Dengan CPU-nya menggunakan Intel Core i7 8750H dengan 16 GB RAM yang bisa di-upgrade sampai 32 GB, dan storage-nya menggunakan 256 GB dan 1 TB SSHD. Untuk keyboardnya sama seperti varian GE75 sebelumnya, menggunakan keyboard dari Steel Series dengan individual RGB keyboard yang bisa kalian custom seperti biasanya, dan juga sudah anti ghosting keyboard di mana kalian bisa menekan 45 tombol keyboard secara bersamaan dan masih berfungsi. Touchpad-nya memiliki aksen merah dengan desain touchpad yang menyatu antara tombol klik kiri dan kanan. Untuk harganya hampir sama seperti Triton 500, yaitu sekitar $2.000 atau sekitar 28 juta rupiah. Dari segi layar, seperti yang saya bilang di awal, bezelnya ini menjadi lebih tipis dan dimensinya 17,3 inch dengan 144 Hz refresh rate menggunakan panel IPS, dan MSI ini terkenal dengan sistem cooling fan-nya yang cukup dingin, dan di varian ini cooler boost-nya dinamakan Cooler Boost 5 oleh MSI yang memiliki 3 fan di bagian dalam untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya. Asus ROG Strix 2.
Secara desain tidak ada perubahan dari ROG Strix 2 varian 1060 dengan ROG Strix 2 seri RTX ini. Desainnya sangat mirip dan benar-benar tidak ada perubahan. Dengan ciri khasnya super slim bezel dan lampu di bagian depan yang sangat satisfying jika dilihat. Dan untuk spesifikasinya, prosesornya menggunakan Intel Core i7 8750H dengan pilihan opsi RTX 2060 dan 2070 full version, 16GB RAM yang bisa di-upgrade sampai 32GB, storage-nya menggunakan 1TB SSD tipe NVMe dan 1TB SSHD. Layarnya sendiri sepertinya lebih slim jika dibandingkan dengan varian sebelumnya. Spesifikasi layarnya sendiri cukup sama dengan tahun lalu, yaitu 144Hz refresh rate dan 3 ms frame rate. Dan bukan hanya di varian Strix, Asus juga melaunching laptop gaming RTX-nya di varian Asus Zephyrus, Asus GL703 dan lain-lain yang akan kita bahas di video selanjutnya karena ini adalah video bagian pertama. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini dan maaf, kesimpulan untuk video ini akan saya buat di video kedua karena memang masih banyak laptop gaming yang menggunakan RTX seperti Legion Y540 dan 740, Asus Zephyrus, Asus GL703 dan lain-lain yang belum kita highlight di video kali ini. Namun karena videonya sudah cukup panjang, kita bagi dua saja untuk menghemat kuota. Dan sekarang saatnya kita mencari pemenang untuk giveaway mingguan Windows 10 Pro Original. Video kemarin yang ikutan lumayan banyak, sekitar 600-an komen, dan langsung saja kita cari pemenangnya melalui komen picker. Dan pemenang giveaway untuk minggu ini adalah Ican Pangestu. Kita cek dulu apakah sudah subscribe channel Dika ID. Alhamdulillah sudah. Selamat kepada Mas Ican, Anda mendapatkan Windows 10 Pro Original dan mohon diinfokan kontaknya melalui Instagram atau email Dika ID yang ada di deskripsi. Untuk yang belum menang, jangan kecewa. Makanya subscribe dulu channel Dika ID dan komen komentar kalian di video yang kita upload di hari Sabtu karena Sabtu depannya akan kita undi melalui komen picker. Dan pastikan subscription kalian jangan di hide karena nanti kita juga akan cek apakah kalian sudah subscribe channel Dika ID atau belum. Oke guys, saya akhiri video kali ini dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dan juga penyampaian informasi yang menurut kalian kurang benar. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.